saya ketemu sama seorang sesepuh, kebetulan masih di satu kampung dengan saya. Kita sebenarnya beliau sosok yang sangat tertutup begitu, tapi dengan pendekatan terus menerus begitu, alhamdulillah beliau mulai terbuka pada cuman pada saat dialog singkat begitu, dia sempat bercerita dan saya langsung teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Mbah Gatot tempo hari tentang teori siklus gitu. Beliau mengatakan bahwa bahkan dia sangat yakin bahwa setelah ini pasti akan ada presiden Cina yang berkuasa dan tidak memiliki istri, tapi sangat disayangkan presiden ini nanti jabatannya tidak bisa sampai paripurna, tidak bisa sampai selesai. Gimana Mbak Gatot menanggapi apa yang saya ceritakan ke Mbak? Jadi kalau ada sepuh yang bercerita demikian, rupanya kok sama kok dengan teori siklus ini. Jadi sekarang ini situasi negara itu kalau didasarkan pada teori siklus persis dengan awal berdirinya Majapahit. Kalau Majapahit dibangun oleh Kertajasa Sadayawardana atau nama Gerbopatinya itu Raden Wijaya atau Sanggrama Wijaya. Lantas penerusnya adalah Jaya Negara. Berikutnya adalah Tribuana Wijaya Tunggadewi, berikutnya Hayam-Wuruk. Nah, rupanya kalau berdasarkan teori itu tidak mustahil memang setelah orang yang karakternya itu mirip dengan Kertawijaya, berikutnya ini adalah orang yang mirip dengan Jaya Negara. Nah, di sini kita paling bagus untuk menelusuri itu, kita melihat terlebih dahulu itu siapa istri Kertawijaya, istri dari Sanggrama Wijaya ini, Kertajasa Sadayawardana. Itu ada 4 plus 1 jadi 5. Yang pertama namanya Tribuana, terus ada lagi yang terakhir itu Gayatri, dan kawin lagi dengan putri dari Daraperta. Nah, Daraperta ini dimulai dari Cina. Saya mengatakan dari Indo-Cina. Indo-Cina itu campuran antara Nusantara dengan Cina. Nah, ini Daraperta itu diberi nama gelar oleh akhirnya dengan beliau mau dikawin oleh Raden Wijaya, Kertajasa Sadayawardana. Walaupun sudah punya 4 istri, tapi 4 istri ini akhirnya yang punya anak cuma Gayatri kan. Gayatri tapi diasuh oleh Tribuana, sehingga namanya Tribuana Wijaya Tunggadewi. Nah, lantas rupanya si Daraperta ini mau dinikahi asal anaknya nanti Putra Mahkota. Rupanya dikabulkan, lahirlah Jaya Negara ini. Kalau akhirnya setelah Raden Wijaya mangkat, digantikan oleh Jaya Negara ini. Dan waktu itu memang sudah sampai tuntas, akhirnya diganti oleh saudara sebapak lain ibu dengan Jaya Negara ini. Nah, siapa sosok tokoh sekarang yang mirip dengan Jaya Negara? Nah, ini tepat ini yang tidak bisa dipastikan tebakannya. Cuma
teori sukses begitu. Iya. Tapi ingat ya, alam ini kalau sudah konangan itu bergeser. Alam tidak mau didahului. Iya, Mbak ya. Isi kerso ya bergeser. Yang koyak berbeda tapi hampir sama. Gitu. Itu alam bergeser. Seperti contoh ya, kata-kata tentang seni kembar. Nah ini sering terjadi seni kembar. Kalau akan terjadi presiden kembar, itu sering terjadi. Ratu kembar itu selalu ada ungkapan seperti itu. Gimana, di masyarakat Jawa itu, dan itu sejak merdeka itu orang tidak bisa nebak. Setiap kali muncul memang. Contoh ya, zamannya pemberontakan Muso, kayak Muso itu akhirnya sebagian orang mensejajarkan antara Bung Karno dengan Muso. Sampai Bung Karno mengatakan dalam pidatonya, tinggal pilih semua ini, pilih Muso atau saya. Ya jelas pilih Bung Karno, karena Bung Karno lebih mayoritas kan yang rakyat itu justru ke Bung Karno. Nah, juga pernah terjadi Bung Karno itu mengenai ini foto, nah ini dianggap ratu kembar. Nah pernah lagi pada saat keluar Super Semar pada Parto, berarti masih resmi Bung Karno sebagai presiden. Super Semar jadi Parto kalau sudah bersikap seperti presiden, aja dianggap ini ratu kembar. Oh iya. Jadi selalu muncul ratu kembar itu. Nah rupanya kalau ini dikaitkan dengan munculnya sosok Jaya Negara, lantas ada ratu kembar. Tidak kok, tidak ada informasi dari paham Jawa itu yang menyebutkan akan datang ratu kembar. Belum ada. Nah kemungkinan yang disebut kembar itu karena kita tidak mengalami langsung ya, antara sosok Jaya Negara ini kita bikin Indonesia Tribuana. Nah Tribuana ini beri kahuripan. Jadi pada saat Jaya Negara ini memimpin sebagai Maharaja Kerajaan Besar Majapahit di Trawulan, ya, posisinya sekarang ini, Tribuana ini gubernur di kahuripan. Karena wanita, kalau laki beri ya, kalau karena wanita itu Rani Ring Kahuripan, dari gubernur di Kahuripan. Ini memang wibawanya sama, walaupun Tribuana ini wanita dan hanya sebagai gubernur, tapi dengan Maharaja ini mempunyai wibawa yang sama, sama-sama punya kekuatan. Akhirnya demikian turunnya Jaya Negara segera muncul Tribuana itu. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi pada saat gantinya Pak Jokowi ini muncul ya, terus ada tandingan, walaupun tidak resmi sebagai presiden, ini kembar, sehingga kiblat masyarakat itu ada dua, ini dan ini. Itu yang kemudian memunculkan ada kemungkinan seperti itu. Ya. Namanya. Tapi kalau misalnya gini Mbak, kalau berkaca dari teori siklus lagi, mungkin nggak ini Pak Jokowi ini tambah satu periode lagi? Kalau menurut pemikiran saya tidak mungkin. Karena Pak Jokowi tidak mau. Tidak mau karena dia paham tentang siklus itu. Itu kalau ada kekuatan kembar itu panas. Tapi ini kadang-kadang orang mengkaitkan siklus ini sekarang ini dianggap akhir Majapahit itu ada. Dengan teori siklus ini orang yang berpaham teori siklus ini justru bukan, kalau saya kan awal Majapahit, dia akhir. Pada akhirnya ada memang kekuatan kembar antara Girindra Pradana dengan Kertabumi. Kembar ini, kekuatan kembar, ratu kembar. Orang tinggal pilih Kertabumi atau Girindra Pradana. Ini sama, baik yang berpegang kepada awal Majapahit maupun akhir Majapahit, sama-sama muncul ratu kembar memang. Ini, kalau itu yang dimaksud, kalau itu yang dimaksud.
Jadi Bang Gatot mengatakan alam itu tidak mau didahului. Ada nggak kasuistisnya itu, Bang? Ini banyak. Jadi kebahagiaan itu meleset, tapi kalau dipelajari lebih lanjut, ternyata sama. Cuma warnanya dirubah oleh alam, dikabulkan, ternyata sama. Jadi entah yang dikabulkan itu apanya, apa unsur subjektifnya atau objektifnya yang tidak tahu. Gitu. Tapi dari apa yang disampaikan Bang Gatot tadi, melihat realitas hari ini kayaknya ya kita bukan spekulasi, cuman ya cukup logis. Orang apa itu namanya tidak punya istri, terus kemudian jadi presiden dan Cina gitu. Nah, oke Bang Gatot, terima kasih banyak. Ada yang mau ditambahkan? Siapapun yang jadi presiden yang terpenting apa, Mbak? Supaya kita nggak Memakmurkan Gitu ya. masyarakat dan mengangkat yang bisa diwujudkan. Nah ini saya tambahin lagi. Jadi sebetulnya kita adalah sebagaimana karakter kita kesederhanaan. Jadi tidak terlalu jauh berpikir. Nah sekarang Pak Jokowi aja kalau berbicara tentang kemakmuran, tentang pembangunan, tentang apa saja pasti kerja kan gitu. Nah ini sebenarnya anjuran ini, saran ini bagus. Jadi kerjaan sih gitu ya kalau kita lihat. Nah kerja ini bahasa Jawanya apa? Gawi. Nah mari coba kita lihat kearifan lokalnya. Sana gawi, nyambut gawi, lara gawi, tadi gawi, metas gawi, dui gawi, mindu gawi. Nah ini banyak. Dari sini kita bisa menarik satu ajaran yang mengarah kepada kemakmuran. Jadi kata-kata gawi, karena Pak Jokowi lalu kerja. Antara nyambut gawi dengan tanam gawi lain. Kalau nyambut gawi ini mencari nafkah, mendapat upah dari pekerjaan. Kalau tanam gawi tidak, saya menyapu latar, saya kerja bakti kan tanam gawi, bukan nyambut gawi. Tapi kalau mindu gawi ini yang harus kita hindari. Mindu gawi, lara gawi, dadi gawi, tiga ini yang harus dihindari. Dari kemakmuran bangsa, terus demografi, tiga faktor ini. Lara gawi, mindu gawi, dadi gawi. Kalau mau dadi gawi itu beban masyarakat. Mindu gawi ini muspro, mubatil pekerjaan. Dibanding maneng. Lara gawi ini kayak sepertinya nyambut gawi tapi tidak. Dari tiga ini. Ya, itu dari falsafah itu dari Jawa sederhana aja. Ini bisa dikupas. Yang lain kali bisa dikupas itu. Ya, saya demikian. Oke, Pak Gatot. Pesan terakhir barangkali terkait dengan perpecahan itu hari ini, Mbak, yang paling nampak dominan itu karena perbedaan keyakinan atau agama. Iya. Kan, Mbak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di masa yang akan datang, Mbak, supaya ini kemudian masyarakat bisa memahami keberagaman itu, Mbak? Rupanya sisa-sisa daripada gerakan orang luar lewat kita untuk memecah belah itu masih ada. Sekarang dimunculkan lebih vulgar ya, tapi sebetulnya tidak terlalu berdampak. Tentang diskusi panjang lebar di media sosial itu perbedaan antara Islam dan Kristen. Nah ini coba kalau kita amati, malah kita tertarik bagi kita paham Jawa. Bertambah mereka diskusi, bertambah memunculkan perbedaannya. Bagi orang Jawa tambah kelihatan bersama, tambah tajam diskusinya, tambah nampak bersama. Mereka itu sama. Ini yang mereka tidak sadar. Seolah mereka itu melihat perbedaan dan saling unggul, saling menang, saling. Tapi kita rasakan betul ternyata justru mereka yang nampak bersama.